Jadi di sini ada 2 guru pendamping dari sekolah Budi Mulia 2 di Yogyakarta. Yang pertama ada yang pertama ada Mister Ilham dari ngajar apa, Bas? Maksudnya SD, SMP, SMA? Kalau aku masuknya di SD Budi Mulia 2 Panjen. Kalau Miss Vita sekarang udah Kalau resign aku sih, tapi waktu itu Iya, aku sempat di SMK atau VHS Budi Mulia 2. VHS. Deket juga sama SD-nya Mister Ilham. Sumpah aku tuh panggil Mister Ilham tuh jijik, ya Allah. Tapi nggak apalah. Jadi aku ini Mister Ilham, oke. Kita juga bolehlah sesuka kalian. Nggak usah Ini lah. maaf ya, ini ventilasiku tidak estetik. Ini karena kemarin aku parno dengan ular, jadi aku tutup. Nggak estetik, maaf ya. Emang bisa merambat kok sampai situ? Wah, itu kan kemarin sempat ada ya, udah ada kepalanya gitu, terus untung aku ngeliat. Terus tak tutup kayak gini. Antisipasi. Kalau aku Maaf udah nggak ya. berani tidur situ, Dap, sumpah. Iya. Kok di kamar siapa ya kamu, San? Kamar adikmu, Boh? Iya sih, ini di kamar adikku. Biasa. Yang nggak punya kamar kan jadi pengungsi. Aku mau nanya nih, guru anak berkebutuhan khusus bukan sih yang kalian lakukan di sana itu? Apa guru pendamping gimana? Mungkin Siapa Mister dulu? Ilham dulu. Mister Ilham dulu. Mister Ilham. Ya bisa dikatakan sebagai guru pendamping khusus, atau biasanya bahasa lainnya adalah shadow teacher atau guru pendamping, seperti itu. Kalau Miss Vita, murid yang yang membutuhkan pendampingan itu murid yang kayak gimana sih sebenarnya? Jawabnya nggak perlu ilmiah kan? Nggak perlu lah, bukan sidang skripsi gitu. Ya yang masuk ke sana. Jadi gini, kalau di sekolah aku, lagi. jadi kayaknya kan di yayasan ya, kayaknya semua yayasan BMG itu kan setiap kali masuk itu kan ada namanya psikotes. Jadi nggak anak ABK atau reguler, itu semuanya ada psikotesnya. Nah, dari psikotes itu kita kan tahu, oh ini IQ-nya berapa, ini ada gejala apa. Kalau memang kok sudah terlihat, misal kayak anak ADHD, kayak gitu, anak autis, nah itu nanti lebih diperdalam lagi. Nah, nanti baru setelah dari psikotes itu, baru ke guru pendamping, ini loh yang nanti akan didampingi, begitu. Itu kalau di sekolahku. Kayaknya di SD Panjen juga iya. Ada sedikit perbedaan sih sebenarnya di tempatku tuh kemarin mungkin 3 tahun belakangan mungkin semua jenis gangguan psikologis diterima, misal kayak DS, Down syndrome, atau enggak mungkin retardasi mental mungkin masih diterima, tapi kemarin tuh ada pembaruan, kita agak lebih selektif, jadi lebih benar-benar dipilih yang benar-benar masih bisa untuk diajak belajar kayak gitu. Jadi sekarang lebih diketatkan lagi itu tingkatannya. Karena kemarin evaluasi mungkin seperti, jadi kayak ada kasus di tempatku tuh ada satu anak Down syndrome memang sengaja nggak dinaikkan kelas ya karena dia masih belum bisa untuk selanjutnya seperti itu. Ya, takutnya cuma nanti kasusnya seperti itu. Kalau di SD juga berdasarkan psikotes gitu juga berarti? Ya kita tetap ada psikotes, kita lebih ke model observasi. Karena kan psikotes kan mungkin masih terlalu sulit. Biasanya kita melakukan psikotes itu saat dia sudah masuk ke kelas, tapi tetap udah ada psikotes, tetap udah ada HPP-nya dari TK. Tapi kita di SD lebih utamain menggunakan HPP dan juga observasi. Jadi untuk seleksi maksudnya menggunakan itu. Kemudian tapi kalau udah mulai masuk kita akan ada psikotes lagi yang diadakan setiap tahun. Ya hampir gitu sih, sama punya aku juga kayak gitu. Untuk ya masuknya ya memang dulu awal-awal tuh semuanya dimasukin ke situ, jadi semuanya diterima. Tapi beberapa setahun atau 2 tahun ini baru diseleksi kira-kira anak mana yang bisa didampingi kayak gitu. Tapi di Budi Mulia tuh semua murid diterima apa ada kriteria khusus gitu? Kayaknya Untuk tiap seperti itu. instansi beda ya. Nah, tempatku ya dulu pernah dulu tuh pernah semuanya diterima, kayak ada cerebral palsy itu juga diterima. Tapi aku cuma ngawasin dia 3 bulan kan, habis itu dia lulus. Terus kalau yang sekarang
Down syndrome, iya Down syndrome itu masih masuk di tempatku sama autis. Tapi yang sosial emosinya masih bisa di-handle sih, lebih ke sosial emosi. Kalau di tempatmu, Bas? Ya sama. Tapi kan lebih diperketat. Kayaknya kemarin tuh ada satu anak, tapi dia kayaknya lebih ke autistik, ding. Yang 2 tahun terakhir ini yang diterima tuh yang tingkatnya lebih ke autistik. Jadi Down syndrome nggak tahu masih diterima, pokoknya memang benar itu kan kalau Down syndrome kan masih di bawahnya autistik kan kalau tidak salah, apalagi atasi mental. Jadi kan kita memang udah lebih ketat tuh loh, cari ya anak-anak masih bisa untuk diajar, dididik, intinya tuh bisa dididik. Takutnya nanti kan semakin naik kan semakin susah pembelajarannya. Ya mungkin gimana ya, ya mungkin pengalaman dari sebelumnya juga sih. Tapi kalau misalnya ada anak Down syndrome aja, ya mungkin kita harus sudah menjabarkan sejak awal bahwa kalau secara kognitif pun mungkin kita nggak akan bisa. Kita hanya akan mengejar secara keterampilan. Jadi kemarin tuh ada anak tuh retardasi mental. Dia kelas 6. Sekarang tuh udah lulus SMP. Dari orang tuanya pun ngotot kepingin untuk segi kognitif nggak bisa. Tapi kan kita udah ngasih penjelasan bahwa untuk kognitif tuh sebenarnya udah nggak bisa dikatakan mungkin hanya secara level dasar anak SD TK gitu loh, nggak bisa untuk berkembang. Jadi dari kelas 5 kita sudah selalu mempersiapkan dari segi keterampilan. Seperti kayak kita latih belajar memasak, setrika, dan memang benar-benar latihan dasar untuk keterampilan hidup. Seperti itu. Dari Mr. Ilham tadi kan kalau ada yang secara kognitif udah nggak bisa ditolong lagi gitu, akan dikasih pelatihan yang sifatnya skill. Kalau di SMK gitu juga apa beda lagi? Kalau di tempatku itu kita mendampingi, kita juga mengajar, kita membuat bahan ajar itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi kayak misal tadi Down syndrome gitu ya, di tempatku masih diterima. Jadi misal ada tuh anak SMK yang dia nggak bisa bedain uang 1.000, 2.000 itu nggak bisa. Ya di situ tantangan kita sebagai guru pendamping untuk memberikan mata pelajaran itu. Jadi kalau misal anak SMK itu ya kewirausahaan, itu biasanya dikasih materi untuk bagaimana sih cara menjadi seorang wirausaha gitu kan. Tapi kalau untuk anak-anakku yang spesial ini ya udah sesuai dengan kebutuhannya dia dan sesuai dengan kemampuannya dia gitu. Jadi misal dia belum tahu nih mata uang, kita kenalin 1.000, 2.000 kayak gini. Itu sampai 1 semester ngajarinya. Kenalin uang 1.000 sampai 100.000 itu 1 semester. Gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan sih. Kalau anak nakal kayak Mr. Ilham umur 3 tahun juga udah hafal duit ya. Kayak kau aja yang mulung kan kamu. Sudah mulung. Tapi ini sih, kayaknya emang ya nggak jauh-jauh beda, orang masih satu yayasan kok, masih dalam satu lingkup yang sama. Tapi saya biasanya punya aku tuh yang masuk ke situ tuh ya dari SMP. Biasanya SMP juga dari SD, Budi Mulia. Iya. Itu jalur linear biasanya tuh. Dari TK ke SD, SD ke SMP-nya, SMP-nya langsung ke dari SMP langsung ke SMK. Biasanya kayak gitu. Ya mungkin malah dari daycare kemudian ke PAUD, kemudian TK sampai SD. Iya. Di situ-situ aja nih ya. Luar biasa. Tapi emang luar biasa kok. Maksudku apa ya? Aku sebagai guru pendamping selama ini tuh kerja sama tim, kemudian antara guru pendamping dan guru reguler lainnya tuh benar-benar apa ya, saling bantu gitu loh. Nek tempat kayak gitu. Jadi kita kayak ngerasa ya anak berkebutuhan khusus tapi yang jadi tanggung jawab semuanya walaupun kita yang dampingin kayak gitu. Jadi saling koordinasi lah ya antara guru pendamping sama guru mapelnya. Kalau guru pendamping tuh nanganin untuk berapa orang sih? Apa satu kelas gitu? Apa berapa orang? Kalau di SMK itu satu guru pendamping. Jadi guru pendamping itu job desk-nya mendampingi dan juga memberikan materi. Gitu. Jadi nanti kita bagi materinya itu ada 2, produktif dan juga naratif adaptif. Produktif itu praktek, kan SMK ya ada praktek. Terus naratif adaptif itu mapel umum yang kayak matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PKN dan teman-temannya itu. Nah, terus guru produktif ada sendiri yang dampingin. Nanti yang guru NA ini kita juga ada sendiri. Nah, kita baru deh untuk sosialnya baru kita dampingi kayak gitu. Sosial maksudnya kalau sholat, kalau jalan sehat, kalau senam itu baru kita dampingi kayak gitu sih. Di tempatmu gimana Bas dampinginnya? Satu kelas apa berapa orang aja?
dalam itu tuh yang kamu dampingi satu guru? Tergantung kebutuhan anaknya. Ada yang mungkin bisa dikatakan gangguan psikologisnya ringan, mungkin kayak hanya sulit konsentrasi atau mungkin dia cuma gangguan kecemasan atau emosi, kan itu sebenarnya bisa didobel 2 anak. Jadi satu guru itu maksimal hanya 2 anak. Tapi kalau yang gejala berat mungkin kayak autistik atau mungkin Down syndrome atau mungkin retardasi mental, itu satu guru mendampingi 1 anak. Tergantung tingkat gejala psikologisnya berat atau tidak. Kalau tadi kan di SMK kan ada yang narasi adaptif. Kalau di tempatku tuh lebih dibagi ke 2 kelas. Yang pertama, dia bisa ngikutin kelas reguler apa tidak. Kalau misalnya dia tidak bisa mengikuti kegiatan kelas reguler atau mengikuti pembelajaran kelas reguler, dia akan dimasukkan dalam kelas pull out. Jadi dia memang suatu kelas tersendiri. Biasanya kalau anak-anak kelas pull out itu nanti kayak anak yang retardasi mental atau Down syndrome. Jadi mereka akan dikasih metode pembelajaran tersendiri. Misal kayak ada kegiatan cooking class, ada mungkin pelatihan soft skill atau hal seperti itu. Jadi dia tidak diikutkan di kegiatan kelas reguler, tapi tidak semua pelajaran diabaikan. Jadi tetap dipilih yang kira-kira masih bisa dilatih. Mungkin ada beberapa anak cuma bisa di matematika, ya udah kita hanya ngajar matematika walaupun itu hanya matematika dasar aja. Oh, jadi diikutin gitu ya, kayak seandainya yang dia mampu diikutkan ke kelas bareng gitu ya. Oh ya, aku jadi lupa ya, pull out ya ampun, kayaknya aku baru daring berapa bulan udah lupa dengan adanya kata pull out. Aku juga iya ada pull out. Jadi yang tak omongin tadi itu untuk anak yang pull out, tapi ada juga yang misal anaknya itu bukan RM sih, slow learner. Itu yang kiranya masih bisa mengikuti di dalam kelas, dia bisa ikut di dalam kelas kayak gitu. Mas, kalau SD tuh ikut UN nggak sih, Mas? Ikut dong. Ikut. Sebenarnya ikut. Saya pas aku dampingi kelas 6 pun aku juga ikut dampingi UN. Dan saat UN tuh nanti yang dampingi satu guru, satu anak. Kan nggak mungkin tuh kita bolak-balik. Dan kita pun hanya membantu mungkin kayak menjelaskan soal. Tapi tidak boleh mengarah dalam jawaban. Jawaban, iya. Kalau sampai ke jawaban jadi joki, Mas. Iya. Tapi insya Allah jujur kok ya, Mas. Udah ada faktanya, harus jujur ya. Walaupun rasanya pengen banget ngasih tahu ini loh jawabannya. Iya, gemes banget. Apalagi kalau udah gregetan ya. Kemarin. Gregetan. Ini loh jawabannya kok. Udah bener jawab dia tuh, tapi diubah. Padahal udah bener tuh rasanya pengen. udah tanda tangan fakta. Kayak gitu, ya ampun. Kalau kamu sama Nop, dampingi cuma 1-2 orang doang, Nop? Ya, aku sama, tergantung kebutuhan. Aku ngedampingin 2 siswa. Jadi di tempatku 2 sampai 3 anak tempatku. 3 maksimal berarti ya? 2 sampai 3 anak tiap guru. Maksimal 3 anak. Bas, selama kamu dampingin gitu, Bas, ada nggak Bas yang ngelawan atau yang nakal atau gimana gitu, Bas? Kan kalau anak-anak pada umumnya tuh kan, ya Allah, tahu sendiri anak SD. Mungkin kita bahasanya bukan kenakal ya, mungkin karena kan sebenarnya kan mereka tidak paham atau tidak bisa mengendalikan emosi mereka toh. Kalau kita lebih bahasanya tuh lebih terlalu aktif, jadi bukan nakal, karena kan mereka tidak bisa mengendalikan diri mereka. Kalau itu kan, ya ini kayak yang cerita ya, pas aku awal dampingi yang kelas 1 ini, itu aku perlu waktu 3 bulan untuk benar-benar bisa kenal sama paham dengan dia tuh loh. Dan dia juga paham dengan aku tuh butuh waktu 3 bulan. Awalnya itu kayak kelahi lah, aku sering juga dicakar sampai berdarah, tangan juga ya, wah semua dibantingin kayak gitu. Jadi udah hal biasa kayak gitu. Tapi kan karena kembali lagi kita paham sebenarnya kan dia nggak bisa mengendalikan emosi yang meledak-ledak kayak gitu. Jadi memang dari awal pun aku udah dikasih tahu bahwa untuk mendampingi anak ini tuh memang harus tenaga ekstra. Jadi saat dia marah atau tantrum gitu, kita harus pegang terus, nggak boleh kita lepasin sampai dia benar-benar lelah. Mungkin kalau orang lain, kalau lihat kita tuh kayak kita penyiksaan, kayak ya kejam tuh lah memaksa dia untuk tetap tenang. Tapi kan memang gitu solusinya. Karena kalau sekali kita lepas, dia akan merusak. Misal kayak banting, dulu pernah banting meja, banting kursi, banting pintu. Pernah yang paling parah tuh mungkin dia mukul temannya tuh loh.
Nah, itu gimana caranya biar kita kayak mengurangi sifat destruktifnya tuh loh, sifat merusaknya itu. Jadi memang harus mau nggak mau kita harus kuat lah, harus tiga ngatasinya seperti itu. Ya itu kita butuh waktu 3 bulan seperti itu. Berarti lebih dari murid yang normal, Bas ya? Murid normal kan bisa dibentak, dimarahin ya? Ya kayak gitulah. Kalau yang di SMK, Nop, gimana Nop nakalnya? Kalau anak SMK kan kalau normalnya kita tahu ya. Lebih Hampir bakal tawuran. sama. Bukan hampir sama, tapi sama kayak yang dibilang Mr. Ilham tadi, sama. Jadi bener iya, anak SMK itu juga tantrum. Jadi aku setuju sama yang dibilang Mr. Ilham tadi, anak spesial itu kita nggak bisa bilang mereka itu nakal, karena mereka tuh nggak tahu kalau mereka itu nakal. Jadi ya apa yang mereka lakukan kan sebenarnya itu dia nggak bisa ngontrol emosinya sendiri kan gitu. Nah sama halnya tadi juga Mr. Ilham tuh udah bilang pernah nanganin anak yang banting-banting. Saya juga pernah, kebetulan itu yang saya dampingin. Kayak aku udah pernah cerita ke Mr. Ilham juga. Iya. Jadi pernah Bentar ya. gedenya tuh sama Mr. Ilham. Bayangin. Gedenya sama Mr. Ilham. Berarti dan dia itu punya aku. Berarti sekitar tinggi 185 terus ngamuk-ngamuk gitu ya? Enggak. Kayaknya 175-an tingginya, tapi gendut, gede. Maaf ya Mas Ilham. Bentar, tak tinggal bentar, namanya lampunya mau mati. Oh iya. Kalian lanjutin dulu. 5 menit. Berarti tinggi yang 175. Iya, tingginya 175. Badannya terus berarti berat sekitar. Dengan berat badan agak gendut lah. Iya, 80-an lah mungkin ya. 65-an. Oh, enggak mungkin 65. 65 yo. Kalau 170 masuk gendut. 65 70 75 lah. 70 75. Terus ngamuk ya? Ya pokoknya agak gede gitulah. Agak gede gitu pokoknya. Aku nggak tahu berat badannya berapa. Nah, pernah aku kayak gitu. Itu juga sama. Tantrumnya itu banteng. Jadi dia itu punya aturan sendiri. Misal kita arahkan, dia tuh nggak mau. Ya udah, nanti kalau kita tetap paksa, dia akan bentak, akan berontak, gebrak meja. Pernah sekali itu tragedi, aku baru di sana 2 hari. Itu anak dampinganku, dia bentrok dong sama guru mapelnya dia. Sampai nyaris mau nyekek gurunya, bayangin. Itu pernah gitu, kayak gitu. Sangat menyeramkan. Iya, karena dia diminta untuk ini nggak bisa gitu kan, nggak mau, tapi tetap ya kalau nggak gitu kan nggak dapat nilai ya dia. Padahal dia tuh bisa secara ini tuh lumayan bisa, tapi karena sosial emosi tadi jadinya dia kurang bisa mengontrol emosinya. Nah terus yang kedua, pernah juga aku minta dia untuk ngerjain tugas, nggak mau. Kalau cuma dibentak itu udah yang biasa. Dibentak itu udah biasa. Aku pernah didorong juga, itu juga hal biasa. Dibanting meja di depanku itu juga hal yang biasa. Jadi udah biasa kayak gitu. Kalau Mas Bas kan mungkin dipegangin. Nah, kalau aku yang megangin, malah kamu yang dipegangin ya. Malah kamu yang dibanting nanti. Iya, tapi alhamdulillahnya ada teman-teman guru yang lain yang cowok kayak gitu-gitu juga ngebantuin. Jadi ngebantuin, akhirnya tak suruh introspeksi, tak suruh introspeksi, kamu tahu nggak sih kalau kayak gini salah, ntar kalau kamu kayak gini terus kasihan ibu, kasihan guru-guru yang lain ya. Dia bisa langsung, ya aku salah, dia kayak gitu langsungan. Tapi pas ngamuk tadi luar biasa, adalah aku yang sekurus ini gitu kan. Berarti selain menguras emosi juga menguras fisik ya? Iya, tapi kadang juga lucu loh. Sering lucunya tapi. Lucunya itu ketika dia kadang joget-joget di depan kelas gitu. Jadi misal aku lagi dampingin, nggak tahu dia lagi kena apa gitu, tahu-tahu joget-joget ngehibur temennya di depan kelas, joget-joget terus ala-ala Bernard Beer kayak gitu-gitu, pokoknya lucu lah gitu kan. Dan ya nyenengin, tapi ya lagi ngamuk ya ekstra tenaga, harus ngeluarin tenaga ekstra. Caranya ya itu. Ya Bas, kalau kamu Bas, caranya biar sabar gimana Bas? Itu kan kayaknya ekstra semua Bas, jenis kenakalannya. Sering-sering istighfar. Gimana ya? Kadang tuh kan kita kalau hanya kita menceritakan kenakalannya tuh kadang kasihan juga loh. Sebenarnya tuh mereka kan karena tidak tahu, tidak bisa meluapkan emosi yang terpendam loh. Jadi kan kadang kita harus gimana ngubah stigma
masyarakat bahwa sebenarnya itu mereka tuh nggak nakal, mereka tuh hanya nggak bisa mengendalikan mereka karena mereka kan ada keterbatasan dan gangguan, bukan gangguan sih, mungkin hanya belum mampu saja. Sebenarnya kalau misalnya itu tuh kok malah jatuh, jangan itu ya. Oke, sebenarnya tuh kayak sebenarnya mereka juga lucu, kayak anakku tuh sebenarnya idola banget tuh sama guru-guru. Dia tuh ngomongnya lucu, sering joget-joget sendiri kayak gitu. Jadi kalau kadang kalau pas lagi nyenengin, memang lagi benar-benar nyenengin, lucu kayak gitu. Kalau kita masalah bahas sabar, yo gimana ya? Karena kita kan mungkin psikologi udah secara tidak langsung kan empati kita kan tumbuh. Langsung kan kita sadar sebenarnya kalau dia itu kan hanya belum mampu. Kalau misalnya bukan kita yang ngajarin, tuh siapa lagi itu loh. Apalagi kok bisa dikatakan mungkin ada beberapa orang tua yang kurang peduli dengan bukan peduli sih, mungkin sudah terlalu lelah dengan perkembangan anaknya sehingga mereka lebih ke abai, kan juga kasihan. Oh, ada Kan juga sampai yang kita kan orang juga tuanya mikir, sampai waduh, abai gitu ada. sebenarnya banyak kayak gitu. Ada cerita sih sebenarnya, ada salah satu orang tua tuh dia tuh kayak lebih belum bisa terlalu menerima anaknya seperti itu. Jadi kan dia ada beberapa bersaudara. Kan aku nggak berani nyita subjek kan, ini karena lebih ke masalah keluarga. Aku lebih memakai nama samaran aja gitu ya mungkin. Dia tuh kan ada punya kakak juga. Kakaknya tuh normal. Dia tuh ada seorang gangguan psikologis tuh lah. Bapak ibunya tuh orang yang terpandang, ya mungkin bisa dikatakan kita berilmu yang terpandang gitu. Dan tuh kita kelihatan banget bahwa di sana tuh ada perbedaan dalam hal keluarga, di mana dia tuh selalu diabaikan, kayak hampir dianggap tidak ada lah seperti itu. Jadi semua kebutuhan pun selalu jatuh ke kakaknya, yang dikasih sayang pun kakaknya, seperti itu. Jadi dia lebih memang benar-benar kayak dianaktirikan, mungkin ayah ibunya merasa malu bisa jadi kayak gitu. Jadi ya mau nggak mau kan harus kita tuh yang menangani kayak gitu. Jadi sedih ya. Iya. Ada yang kayak gitu ya, ya ampun. Ada banyak juga kayak gitu. Jadi speechless aku, Bas. Aku pikir udah nakal kayak gitu, terus orang tuanya udah tahu gitu, udah nakal juga. Ya pada umumnya lah gitu. Bukan nakal. Oh iya, Deng. Apa, Bas? Apa istilahnya terlalu tadi? Aktif. Oh, terlalu aktif. Padahal nggak nakal yo. Kalau kamu, Bas, baru nakal. Aku enggak, Bas. Kalau udah yang SMK gitu, Dok. Kan biasanya kalau kita zaman SMK gitu kan udah ada kayak percintaan gitulah. Kalau mereka yang berkebutuhan khusus juga ada nggak yang kayak gitu? Aduh, percintaan. Ada. Jadi ini masih sih, ini anak dampinganku sih. Dia cewek. Terus ditaksir sama adik kelasnya. Jadi adik kelasnya ini dia juga spesial. Jadi sama-sama anak spesial gitu. Nah, si cowoknya ini kan anak dampinganku cewek, yang adik kelasnya tuh cowok gitu kan. Ya udah ngajak nonton, ngajak makan, beneran ngajak nge-mall kayak gitu. Tapi untungnya yang cowok ini dia tuh sabar. Jadi dia slow learner tapi dia sosialnya tuh bagus banget gitu loh. Sama orang tuh bisa buka interaksi, bisa buka pembicaraan dulu. Nah, terus si yang ceweknya ini dia gangguan sosial emosi kayak gitu kan. Dia OCD juga. Nah, pernah kejadian waktu itu mereka tuh apa ya namanya? Jadi di sekolah tuh kadang si ceweknya ini misalkan lagi tantrum. Ya, kan sering tau nek wudu berapa kali sampai basah. Tak suruh tak jemur di depan sekolah. Nah, bukan nggak terima sih. Kasian kali ya si cowoknya ini tuh. Langsung dikasih minum gitu, ya ampun. Gurunya aja nggak ada yang kayak gitu. Ini murid aku kayak gitu. Kalah so sweet kamu. Kalah so sweet ya. Zaman SMA aku kalah so sweet ya. Kalau ada yang dihukum semua sembunyi jadinya. Bener, sama. Terus tiap kali si anakku cewek ini dia dijemput, itu yang cowoknya ini selalu ngajak ngobrol ibunya loh. Mas Andi berani nggak ngajak ngobrol ibu gebetannya? Enggak kan? Dia berani diajakin ngobrol, terus obrolannya pasti garing. akrab. Iya sih, tapi kan tetap berani. Dia punya nyali. Yang penting tuh nyalinya loh, bukan obrolannya loh. Tapi secara perasaan sih mereka sama ya, sama kayak
secara hati mungkin cinta, suka lah. Kalau cinta nggak tahu, suka itu ya wajar gitu, sama. Mereka sama kayak kita. Orang bisa bedain mana cantik mana enggak kok gitu kan. Iya cantik, dia enggak gitu. Mereka kriterianya cantik-cantik. Terus pernah juga ada ditulis di bukunya siapa love siapa kayak gitu. Siswaku love cewek yang dia suka. Cantik banget itu ceweknya. Sama juga Tuh. kayak muridku dulu itu ada. Masa SD udah ada, Bas? Pura-pura nggak tahu, Bas. Itu ada kelas 6 tuh. Dia tuh ada pas aku main dampingi juga kan ada dia. Dia juga suka dan sukanya pun juga sama anaknya berkebutuhan khusus. Nah, yang ku dampingin ini kan dia memang slow learner dan gangguan konsentrasi dan hiperaktif. Dia juga suka sama anak yang itu juga yang slow learner. Ya mereka lucu juga tuh pacarannya, jadi kayak nulis surat kayak gitu. Tapi yang ku selalu tuh mereka terbuka tuh loh. Jadi nggak sembunyi-sembunyi misalnya cerita ke aku atau mungkin ke pendampingnya dia juga atau mungkin ke orang tuanya masing-masing kayak gitu loh. Ya kadang lucu kayak gitu. Iya, lebih sering lucunya kayak gitu. Dan yang benar tadi sama, mereka tuh terbuka. Nah, malah mereka nggak ngaku kan bahaya ya. Tapi mereka tuh terbuka. Aku deket sama ini, jadi kan kita juga bisa mantau di sekolah. Nanti kita bisa koordinasi dengan orang tua, jadi orang tua juga bisa mantau anaknya kayak gitu. Jadi kerja sama itu loh. Ya, lucu lah pokoknya, menggemaskan loh. Enak keinget tuh, aduh, aku merasa terlangkahi. Berarti antara yang negatif sama yang cerita-cerita positifnya lebih banyak yang positif-positifnya lah ya. Iya, kalau aku iya, banyak yang positifnya. Kalau aku tetap banyak positifnya gitu kan karena kita memang udah mengenal loh. Mungkin awalnya kita juga pas masih awal-awal kenal sama mereka, awal-awal kita yaitu mungkin memang banyak konflik itu memang hal biasa lah. Cuma intinya kita sabar apa enggak menghadapi mereka seperti itu. Awalnya pun aku juga mikir mungkin pas saat yang kelas 1 ini aku terlalu memaksakan, mungkin aku tahu kan aturannya seperti ini terlalu memaksakan, tapi aku kemudian sadar dulu bahwa kayak gini itu nggak perlu dipaksakan karena mereka kan memang tidak secara umumnya kan mereka memang khusus. Jadi mau nggak mau tuh kita harus sabar. Kemudian kita harus benar-benar memahami kayak tuh dia tuh maunya seperti apa. Seperti kalau misalnya dia marah gitu kita langsung jangan menjudge. Gitu kita harus lihat dulu. Mereka dia benar-benar marah atau dia bagaimana, jangan-jangan dia hanya sekedar ingin menyampaikan tapi kita langsung udah menjudge bahwa dia tuh marah takutnya dan dia menjadi semakin memuncak dan meledak-ledak. Jadi memang untuk menangani anak tuan khusus ini adalah perlu kesabaran. Dan juga yang pasti adalah dukungan dari orang tua. Banyak loh beberapa orang tua tuh mungkin kurang setuju atau mungkin terlalu menambah beban kita sebagai guru pendamping. Jadi kan mereka kan mungkin ekspektasinya tinggi, pengen anaknya segera bisa kayak gini lah, bisa membaca, bisa nulis, bisa mungkin seperti anak normal, tapi kan semua juga perlu proses. Itu kan cuma percuma kalau kita hanya ngajari di sekolah, kalau di rumah tetap diabaikan begitu aja tuh loh. Tetap yang terpenting tetap peran dari orang tua itu untuk selalu mendukung. Berarti kalian berdua udah teruji lah ya kesabarannya. Kembali gedes. Wah. Soalnya kalau misalnya mau marah, marah ya pernah aku juga. Ya mungkin, tapi kan kadang mau marah mereka tuh nggak tahu apa yang mereka lakuin. Nek yang mereka lakuin salah tuh mereka juga nggak tahu gitu loh. Nek boleh kita tanteng ya, mereka mau kok kayak gitu. Mesti jawabnya nggak mau gitu kan. Jadi nek kita mau marah balik lagi, mereka tuh nggak sadar nek mereka ngelakuin kayak gini loh. Jadi jatuhnya malah kasihan tau, malah kamu tuh ya ampun nggak tahu salah apa tapi kok tak marahin kayak gitu. Paling kita lebih ke tegas sih. Iya, tetap tegas sesuai dengan peraturan. Ini peraturan yang awal kita buat. Itu tetap harus dipegang tuh. Biasanya nego nggak mereka bahas peraturannya? Nego Tuh hal biasa lah. Kalau kita orang normal aja ada peraturan tetap dinego toh. Mending dinego, dilangkahin malah. Itu. Tetap bagaimana kita harus bisa memegang komitmen. Jadi kalau untuk dalam penanganannya aku memang memegang punish and reward kayak gitu. Untuk kan memang metode paling dasar dan paling enak untuk digunakan. Jadi memang itu memang tak terapin banget. Kalau untuk kelebihan-kelebihan mereka gitu, mereka kan dengan anak-anak spesial gitu kan pasti punya kelebihan-kelebihan khusus gitu ya. Yang kayak kamu tanganin gitu,
Apa kelebihannya Bas biasanya? Kalau yang saat ini yang kutangani itu dia untuk bicaranya sumpah bagus banget. Lebih bagus daripada aku atau mungkin kita semuanya ada di sini. Jadi dia tuh untuk lebih artikulasi, vokalisasi itu bagus banget. Dan aku tuh rencana untuk dia tuh pengen tak kembangin di bidang itunya untuk ngomongnya tuh loh, gaya bicaranya tuh dia memang harus tak kembangin. Jadi kan daripada aku mikir daripada kita mengejar kemampuan kognitif, mungkin dia bisa dengan yang lain, tapi kan tidak akan bisa melebihi yang lain seperti itu loh. Mending kita maksimalkan di satu titik, itu dia keahlian bicaranya. Dia tuh kalau ngomong sumpah luwes banget loh. Wah, untuk jadi YouTuber atau dapur itu udah cocok banget gitu. Baik artikulasi, vokalisasi, dan mungkin untuk tempo nadanya tuh dapat. Jadi itu menurutku yang salah satu kelebihan. Dan dia tuh juga sebenarnya untuk matematika tuh dia pintar. Cepat nanggapnya. Tapi cuma untuk dalam hal bahasa, merangkai kata, merangkai kalimat, menulis, dan yang menggunting menggunakan soft skill kayak gitu, dia memang bisa dikatakan belum terlalu menguasai untuk di usianya seperti ini. Kalau kamu Nop, ada yang ketemu kelebihannya apa aja Nop? Yang aku dampingin aja ya, saya kalau satu-satu ya banyak banget. Nah, yang aku dampingin tuh cewek, tapi udah lulus sih sekarang. Aku juga udah go out. Yang udah lulus tuh dia jago banget di bab gambar. Apalagi gambar anime gitu loh. Jadi dia itu apa ya? Kalau misal bikin komik, nah itu dia yang selalu bikin gambarnya. Jadi bikin gambar orangnya atau gambar apanya, karena dia secara ininya tuh bagus gitu loh. Motoriknya tuh bagus gitu. Terus dia juga lumayan pinter di matematika. Jadi di satu kelas itu malah dia itu bisa peringkat 2, peringkat 3 kayak gitu. Karena ya pinter dia, tapi dia punya gangguan sosial emosi. Dia nggak bisa kontrol emosinya dia. Gitu sih. Jadi dia bisa, dan dia juga jago main piano. Jadi ya itu tadi orang tuanya juga support, dia juga pinter main piano kayak gitu. Ini berarti itu yang sih, itu apa tuh kunci dia sama gambar. Pinter banget yang gambar tuh. Berarti support keluarganya berperan benar ya? Iya. Keluarganya Itu berperan. Alhamdulillah, punya aku alhamdulillah semuanya berperan. Nek dengar ceritanya Mas Gak usah ceritakan yang itu. Iya, aku iya, aku dengar tadi jadi sedih. Sumpah. Itu masih ada salah satu, ada juga kok yang lain cerita kayak gitu tuh malah. Ya aku ada satu, tapi nggak kayak gitu sih. Ya mungkin lebih diiniin ke ART-nya, tapi orang tuanya juga masih mau diajak kerja sama. Tapi kalau yang lain alhamdulillah bisa lah diajak kerja sama. Itu perlu pepet terus, orang tua itu kita pepet terus, kita chat terus. Kalau kamu jangan pepet terus orang tuanya, Bas. Ntar kalau yang masih muda-muda dikit malah kamu yang kepepet, Bas. Iya, ya kemana aku udah kepepet ya, susah ya. SD tuh cantik-cantik ya anaknya. Ibunya juga ya. Nggak boleh gitu. Iya, SD. Lah kan memang cantik, kan mengagumi. Sekolahnya bagus banget, ya ampun. Pokoknya ada lagi satu yang mungkin ini yang tetap jadi masalah. Mungkin di SMK pun juga mengalami, adalah tentang pembulian. Kan tahu kan anak sendiri, kalau anak khusus kayak gitu kan tetap dibully. Di kelas 6 pun ada kelas 6 pun juga lumayan kemarin. Tapi kan karena udah mengenal lama, jadi mereka tuh bulinya pun juga nggak terlalu kebangetan banget, paling cuma bercanda biasa kayak gitu. Tapi pas ini kelas 1 ini kok menurutku lumayan nih, karena kan masih belum terlalu mengenal banget. Jadi mereka tuh kayak anak-anak yang lain kan kayak belum terbiasa nih loh bertemu dengan anak yang berkebutuhan khusus. Jadi mereka sering banget goda kayak gitu. Cuma kadang aku merasa kasihan pada ya anak yang kudamping ini, karena dia selalu jadi korban bullying kayak gitu loh. Mungkin mereka teman-temannya hanya menganggap bermain bersama. Dan setiap anakku yang dibully itu, dia pasti akan selalu marah, dan dia tantrumnya biasanya 70% tantrumnya kumat itu karena pembulian seperti itu. Dia pasti akan marah pada temannya, dan sekali dia marah pada temannya, dia pasti akan benar-benar meluapkannya dalam bentuk fisik, baik itu pukul, baik itu tendang, wah semua dilakukan seperti itu. Mungkin di SMK juga hampir sama kayak gitu ya, pembulian lagi. Sama yang aku dampingin, yang aku bilang tadi, dia banting meja.
Nah, itu kan dia juga salah satu korban pembulian kan, pembulian dari teman-temannya. Jadi selalu dipanggil apa? Boboiboy. Selalu dipanggil boboiboy. Dia nggak suka dengan kata itu. Jadi pernah ada anak SMP sama SMP seyayasan sama kita. Itu juga iya, bully dia gitu. Aduh, sorry. Itu juga bully dia gitu. Akhirnya aku kan yang lihat, tak rekam, tak laporin ke guru pendampingnya SMP. Nah, dia sama guru pendamping SMP langsung disuruh minta maaf ke anakku itu. Ya udah selesai. Nah, kalau yang di SMK sendiri iya, mereka juga ada yang membuli gitu. Tapi kalau punya aku itu ditindak tegas. Jadi pernah kejadian tuh kan ada anak siapapun yang membuli kalau sehari lebih dari 3 kali. Gitu, sehari lebih dari 3 kali itu langsung kena SP. Punya aku tuh udah ada 4 anak yang kena SP1, SP1 yang 3 itu SP1, yang 1 itu SP2 karena bully. Sampai orang tuanya dipanggil kayak gitu. Karena itu kan dampaknya bisa apa ya? Kita tuh kan membangun membangun semangat mereka biar mau belajar di sekolah gitu kan. Tapi teman-teman yang justru mah mendaunkan itu loh yang buat. Kadang aku juga sering tak marahin gitu kan. Nah, kamu ganggu ini ya apa ya tak marahin biasanya yang ini ya lo anakku nggak salah apa-apa dibully dikatain kan ya ini siapa yang rela toh gitu terus tak bela gitu. Nah aku sih sama kena SP sama kesiswaannya di SP langsung karena itu kan udah tindak pembulian. Kalau di SD Bas ada sistem penindakannya apa harus kamu tindak sendiri Bas? Kalau selama aku masih bisa tindak sendiri, kan aku tindak sendiri. Tapi ketika kan aku hanya sebatas guru pendamping. Kadang ada beberapa murid kan lebih sifatnya kan abai, cuek loh, kan hanya sebatas guru pendamping tuh loh. Mungkin nanti saya langsung bilang ke wali kelas atau mungkin guru-guru kelas terkait. Itu kita tetap untuk pembulian tuh kita berusaha untuk meminimalisir karena kan kita paham kalau sekolah itu kan apalagi yang di tempat kami kan hitungannya benar-benar sekolah inklusi. Jadi segala kebutuhan kan kita terima. Jadi mau nggak mau kita harus juga menerima dengan segala kebutuhan anak seperti itu. Gimana caranya kita harus bisa membiasakan mereka bahwa kita tuh harus bisa menerima kalau ada anak seperti itu. Tetap kita bertindak tegas. Sampai akhirnya tuh kemarin ada memang beberapa anak udah kelas atas ya, mungkin udah kelas 4 atau kelas 5 gitu, dia mau sering banget membuli gitu. Akhirnya kita panggil orang tuanya. Tetap bagaimanapun tidak ingin pembulian itu kan terus berlanjut. Tapi aku kagum dengan SMK yang peraturannya tegas. Ya ini diharapkan semoga di sekolah lain itu juga adanya ketegasan seperti itu dulu. Kan kasihan tuh anak-anak yang berkebutuhan khusus yang bisa dikatakan mungkin kurang beruntung bisa belajar di yayasan kami seperti itu kan. Jadi takutnya pembuliannya tuh begitu marak, begitu masif tuh loh. Iya. Soalnya pembulian mah di sekolah mana aja sama maraknya sih. Ada. Punya aku yang reguler aja bully-bulian juga iya kok. Gimana itu? Aku dulu SD pernah didatengin orang tua dari siswa gitu ngelapor ke orang tuaku ke rumah bahwa anaknya kepukulin. Wah itu. Ini tidak patut dicontoh. Contoh ya itu. Habis itu aku habislah dimarahin di rumah. Ya. Pembulian itu emang nggak pernah ada habisnya nama pembulian. Ini besok kayaknya kelas 1 masuk itu juga kalau nggak kita sounding terus tentang sekolah inklusi gitu bakal kok ada anak kayak gini kayak gitu. Jadi kita harus sounding empati, membangun rasa simpati pokoknya. Jadi ada juga gitu yang sih. Kalau murid yang baru daftar di situ tapi dia nggak tahu gitu kalau itu sekolah inklusi gitu. Banyak. Yang kemarin anak kelas 1 baru itu kaget kok temanku ada yang kayak gini gitu loh. Terus kita sounding, oh ini tuh sekolah inklusi, kalau di sini tuh juga ada anak yang berkebutuhan khusus kayak gitu. Ya udah, belum mereka sadar dan mereka juga sayang gitu sama temannya yang itu. Jadi selalu diajak, ayo kesini kayak gitu. Jadi alhamdulillah meringankan beban pendamping gitu. Ya kalau ada murid yang kayak gitu mah asik ya. Sebenarnya tuh pembulian tuh gimana ya? Kalau aku nangkapnya kan sering ngamati toh. Mereka tuh semangat tuh kan ada temennya, yakin. Kalau misalnya dia cuma bully sendiri, kemarin nggak ada temennya terkesan cuek, dia nggak akan bully lagi, sudah capek pasti. Jadi kalau misalnya
kelihatan banget gitu. Oh, Mas, bener. Aku juga ngamatinya kayak gitu. Ya berani berkelompok lah ya. Holo. Jadi, Emang adanya kelompok mereka tuh untuk pembulian gitu. Kan kadang kayak gitu kan nggak ada kan di sekolah-sekolah negeri lain pun masih marak banget tuh loh itu berkelompok kayak gitu dengan guru yang tidak tegas kan kasihan gitu. Dan soalnya kan banyak juga tuh kasus yang beberapa anak tuh udah gantung diri karena dibully itu loh saking maraknya tuh. Tapi di sekolah kalian belum ada kan yang sampai kayak gitu kan? Jangan sampai ada lah. Jangan sampai. Kok tempatku tuh lebih ke aku gimana ya? Aku mau cerita tapi kok nggak enak ya. Ya nggak apa-apa lah, bahas cerita aja. Mr. Ilham cerita lah. Jadi itu memang ada anak yang aku dulu ya adalah anak dulu di tempatku. Dia memang mengalami gangguan kecemasan. Kecemasannya tuh akut sekali. Jadi setiap berangkat ke sekolah dia pasti akan kakinya tuh gemetar. Jadi kakinya dingin, hanya dingin, berkeringat dingin. Dan dia akan berulang kali ke toilet hanya untuk muntah gitu. Dia ketakutan berangkat sekolah puncaknya, gitu? Iya, dia begitu takut dengan kata sekolah. Itu nggak peduli baik sekolah, guru, yang penting dia takut dengan kata sekolah. Kemudian puncaknya dia akan muntah-muntah dan dia jika tidak aku dampingi, tidak aku tenang-tenangin, dia akan mengarah ke dalam gangguan, mungkin lebih ke tindakan mau bunuh diri. Ini memang benar. Padahal itu anak SD loh. Jadi pernah kemarin aku tinggalkan, dia langsung mencekek lehernya sendiri, udah sampai merah gitu. Untung aku langsung sadar, langsung tak tenangin lagi, tak peluk, mau nggak mau, untuk nenangin dia. Akhirnya kan aku merasa bahwa ini udah nggak bisa dilanjutkan sekolah lagi, aku langsung telepon orang tuanya untuk segera dijemput. Dan orang tuanya, alhamdulillah, paham dengan keadaan anak tersebut, langsung dia menjemput. Karena setiap mau berangkat sekolah pun, dia juga selalu ngamuk, tantrum kayak gitu. Sampai pernah aku dikasih tahu videonya tuh sampai ruang tamunya, ruang makannya tuh hancur karena dia nggak mau berangkat sekolah. Karena dia memang begitu takut dengan sekolah. Oh ya, ini sebenarnya ada asal mula kenapa kok dia nggak terlalu suka sekolah. Dia sebenarnya nggak suka tuh karena sejak TK dia sudah ikut TK udah nggak suka sekolah. Tapi kan karena mau nggak mau kan akhirnya dia nurut. Oke lah, TK dia udah dapat teman. Dia tuh sebenarnya di awal tuh pengen masuk di Budi Mulia, tapi karena teman-temannya masuk di salah satu SD unggulan di Yogyakarta, karena kan dia tetap lebih milih teman toh daripada sekolah, hanya dia milih temannya ikut di salah satu SD negeri unggulan di Yogyakarta. Awalnya di sana dia kelas 1, kelas 2, kelas 3 tuh masih mendapatkan bimbingan. Tapi setelah naik ke kelas 4, dia nggak akan mendapatkan bimbingan dan diminta pindah. Dikarenakan kan kalau kita tahu kan SD lebih mengejar prestisius. Takutnya kalau misalnya dia masuk sampai ke kelas 6, kan kalau kita lulusan kan harus dilihat nilai rapot di kelas 4. Takutnya tuh nanti dia bakal menurunkan rata-rata keseluruhan SD. Mungkin pemikirannya kayak gitu, tapi alasan pastinya nggak tahu. Bisa jadi seperti itu dulu. Jadi mau nggak mau si anak itu harus pindah. Dan saat pindah kan seperti anak kayak gitu kan dia memang dari awal kan takut dengan kata sekolah. Ditambah dengan adanya kejadian seperti itu. Kan pasti kan emosinya makin menjadi-jadi. Dan awal masuk di kelas 4 di BMD, dia pun jadi ya semakin tantrum kayak gitu. Makin marah kayak gitu. Dan puncaknya di kelas 6, di kelas 5 pun juga udah berkali-kali hampir mau melakukan tindakan bunuh diri, mau loncat di lantai 3 lah, dan sebagainya seperti itu. Sampai akhirnya di kelas 6, yaitu dia cuma berangkat berapa kali seperti itu. Jadi sekarang dia gimana, Bas? Gitu ya? Masih di sekolah itu apa di homeschooling? Dia udah lulus, dia sekarang homeschooling. Yaitu kadang kan kita nggak menyangka loh, masa anak SD bisa sampai sepemikiran kayak gitu. SD loh itu tapi. Iya ya. Itu mungkin ada pengaruh tontonan. Nggak tahu lah. Apa ya, itu lebih kayaknya dia tuh terlalu edik ke dalam game, dunia game. Edik banget dia. Dan aku pernah beberapa kali lihat bukunya pun tentang kebanyakan menggambarkan tentang kematian. Tidak ada kayak semangat hidup kayak gitu. Wih, ngeri Bas berarti. Tapi saat di rumah beda. Memang nggak suka kayak gitu, nggak tahu. Tapi memang ya, dia memang nggak nyaman dengan kata sekolah. Tapi saat aku main ke rumahnya, belajar di rumah, dia memang nyaman. Dia benar-benar nyamannya di rumah. Mau cerita apapun tuh terbuka di rumah gitu. Mau belajar pun juga mau. Intinya tuh dia nyamannya di rumah. Pernah terus sekali tuh
dia tak kuajak pergi kan karena takutnya dia ke rumah tuh loh. Ya tetap dia juga suka juga tuh loh. Yang penting dia tidak ada hubungan dengan sekolah. Kayak dia ini ya. Oh, biasa sekolah apa ya? Ya bisa Dia jadi dari TK loh dia tuh udah nggak mau sekolah. iya, nggak suka sama sekolah ya. Benar-benar. Oke lah ya. Makasih banget untuk informasinya sebagai guru pendamping. Ternyata guru pendamping itu mendampingi anak-anak yang spesial ya tadi ya. Iya. Tapi anggaplah itu menjadi pahala jariah untuk para guru, entah itu guru pendamping atau Amin. guru yang lainnya. Amin. Iya, Ya, anggap iya. aja, semangat Ilham. Insya Allah pahala Anda akan berlimpah ruah. Iya, iya. Amin. Aman Bas, ya, aku kalau mau buat maksiat tuh nggak masalah lah, mau dapat pahala banyak. bangsat. Iya. Bas, kalau pahalamu banyak oper-oper ya, Bas. Ya bisa tak Bener. tangkap ya pahalaku. Itu sih yang kita pegang, Nek. Aku sama teman-temanku itu, ya kita kalau kita mau nyari uang, ya jangan jadi guru. Jadi intinya kita tuh nyari pahala aja banyak-banyak kayak gitu. Jadi itu yang nyemangatin kita gitu kan. Dapat pahala banyak insya Allah kayak gitu. Oh ya udah. Terkadang sok miris gimana ya orang tuh kayak menyepelekan pekerjaan guru tuh loh. Seolah-olah guru mengajarkan kayak gini. Dan coba kalau kita tanya ke anak-anak sekarang pun, kalau misalnya mereka jadi guru pun mereka pasti sedikit banget yang mau. Berarti kebanyakan anak sekarang pasti milih jadi gamer atau enggak YouTuber. Yakin tuh banyak banget. Yes. Pengusaha gitu. Pengusaha. Ya itulah namanya guru pahlawan tanpa tanda jasa, hidup guru. Terima kasih Bapak Ibu Pahlawan guru. tanpa jasa ya. Yo. Aku juga nggak tahu kok bisa jadi guru juga, nggak tahu. Aku juga nggak tahu. Kena karma kayaknya aku. Kalian nakal kayaknya di sekolah. Coba kayak aku nih, sekolah nggak pernah nakal. Guys. Udah, makasih Tapi banyak enak ya. kok. Semoga menjadi pahala jariah buat kalian. Wassalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh.